sanksi pidana. Oke, bagaimana kemudian menertibkan itu? Apakah Kementerian Lingkungan Hidup harus bekerja keras untuk mencari siapa-siapa saja yang terindikasi melanggar dan mencemari lingkungan sejauh ini di Cisadane? Ya, kerja keras kami sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan. Tapi kenapa akhirnya kami menyimpulkan masih minimnya atau lemahnya penegakan hukum terhadap industri-industri yang belum taat dan patuh terhadap ketentuan atau kebijakan yang sudah mengatur aktivitasnya. Ini adalah salah satu potret yang mengulang, saya pikir gitu ya, dan harusnya mulai disandarkan oleh pihak-pihak tertentu untuk betul-betul mengidentifikasi bahkan mengevaluasi secara keseluruhan industri-industri yang berdekatan dengan sungai yang selama ini terduga melakukan pencemaran secara langsung kepada sungai, itu ditertibkan dengan serius dengan langkah konkret, dievaluasi gitu ya seluruh industri yang berada di sepanjang Sungai Cisadane, terus sejauh mana mereka memiliki dokumen IPAL atau juga instalasi pembuangan dan pengelolaan limbah cair gitu ya, terus juga apakah mereka mengantongi izinnya atau mereka juga apakah melakukan evaluasi per bulan gitu ya yang harus mereka lakukan secara wajib dan diberikan kepada daerah atau tidak. Kalau misalnya evaluasi itu melandaskan akhirnya semua industri belum taat dan patuh kepada peraturan yang ada yang sudah ditentukan untuk aktivitasnya, maka ya patut diberikan sanksi gitu ya, patut diberikan sanksi. Dan di sanksinya kalau mengacu kepada undang-undang yang ada itu sanksi teguran gitu ya, pertama, kedua, ketiga. Dan kalau misalnya tidak mentaati sanksi itu, maka ada penting dilihat ada unsur kesengajaan dari industri untuk melakukan dan tidak taat dan patuh, sehingga ada unsur selanjutnya yaitu adalah pidana gitu. Mau tidak mau pemerintah harus berkolaborasi dengan pakar, dengan para ahli, akademisi, penggiat lingkungan gitu ya, dan juga aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi industri-industri yang selama ini secara perangan masih melakukan pencemaran terhadap sungai itu sendiri. Ya, terakhir singkat saja Mas Wahyudin, ini kan peristiwa yang hangat akhir-akhir ini karena kebakaran begitu ya, menyebabkan pestisida tercemar ke Cisadane. Apakah perlu ada SOP baru untuk penanganan kebakaran agar tidak menimbulkan pencemaran? Jadi ada SOP-nya nih, aturannya kalau ada peristiwa kebakaran ada hal-hal yang harus diatur sehingga tidak mencemari lingkungan. Iya tentulah ya, setiap industri itu diwajibkan untuk mengedepankan K3 ya,